Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Aldielvian, saya dari kelas 10 PS 3. Saya ingin mempresentasikan tugas geografi saya, yaitu proses vulkanisme. Apa sih itu vulkanisme? Vulkanisme adalah proses yang berhubungan dengan aktivitas gunung api atau gunung api aktif, yakni pergerakan magma dari dalam litosfer yang menerobos ke lapisan atasnya atau sampai ke permukaan bumi. Magma adalah batuan cair atau semi cair yang tertampung dalam ruang di bawah kerak bumi yang disebut kamar magma. Magma yang keluar hingga mencapai permukaan bumi disebut lava. Di dalam litosfer, magma tertampung dalam kamar magma yang memiliki kedalaman bervariasi di dalam bumi. Magma dapat bergerak naik karena memiliki suhu yang tinggi sehingga memiliki cukup energi untuk mendorong batuan yang berada di atasnya. Semakin dalam kamar magma, maka energi yang diperlukan untuk mendorong batuan di atasnya akan semakin besar, sehingga letusan yang terjadi akan semakin kuat. Lama terjadinya aktivitas gunung api tergantung pada volume magma yang terkandung di dalam kamar magma. Ciri dan bentuk lahan vulkanik. Tanah vulkanik merupakan tanah yang terbentuk dari material-material gunung api. Material ini kemudian lapuk dengan berjalannya waktu, sehingga menjadi tanah yang sangat tinggi unsur haranya. Tanah ini banyak dijumpai pada wilayah sekitar lereng gunung berapi. Ciri tanah vulkanik. 1. Tanahnya subur. Yang kedua, mengandung unsur hara yang tinggi. Yang ketiga, merupakan hasil materi letusan gunung berapi. Yang keempat, mudah menyerap air. Yang kelima, tanahnya berwarna gelap. Yang keenam, terdapat di sekitar gunung berapi. Hasil dari vulkanisme. Yang pertama, ada intrusi magma, yaitu aktivitas terobosan magma ke dalam lapisan-lapisan litosfer. Namun, terobosan tersebut tidak sampai ke permukaan bumi. Gejala intrusi magma terbagi menjadi 5 macam, yaitu batolit, yaitu intrusi magma namun tidak dapat mencapai permukaan bumi karena penurunan suhu yang sangat lambat sehingga terbentuk batuan beku di kamar magma. Yang kedua adalah kolit, yaitu intrusi magma yang menyusup di antara lapisan-lapisan batuan yang menyebabkan lapisan batuan yang berada di atasnya menjadi terangkat menyerupai lensa cembung, sementara permukaan di atasnya tetap rata. Yang ketiga ada seal, yaitu intrusi magma tipis yang menyusup di celah-celah bebatuan. Yang keempat, ada diatrema, yaitu batuan yang mengisi pipa letusan berbentuk silinder mulai dari kamar magma sampai ke permukaan bumi. Adapun pipa letusan adalah jalan atau penghubung dari kamar magma sehingga ke permukaan. Intrusi korok atau gang, yaitu batuan hasil intrusi magma yang memotong lapisan litosfer yang berbentuk pipih atau berbentuk lempeng. Yang keenam, apolisa, yaitu percabangan intrusi korok yang ukurannya lebih kecil. Yang kedua ada ekstrusi magma, yaitu proses keluarnya magma dari dalam bumi dan sampai ke permukaan bumi. Beberapa material yang dikeluarkan dari aktivitas ekstrusi magma antara lain, 1. Ada lava, yaitu magma yang keluar sampai ke permukaan bumi dan mengalir hingga ke permukaan bumi. Yang kedua ada lahar, yaitu material campuran antara lava dengan materi-materi yang terdapat di permukaan bumi berupa pasir, kerikil, atau debu dengan air sehingga berbentuk lumpur. Yang ketiga ada eflata dan piroklastika, yaitu material-material padat berupa bom, lapilli, kerikil, dan juga debu vulkanik. Yang keempat ada ehlasi atau gas, yaitu materi berupa gas asam arang seperti fumarol, solvatar atau sumber gas belerang, dan movet atau gas asam arang. Akibat dari vulkanisme, yang pertama, pada waktu terjadi letusan, semburan lapilli dan pasir panas dapat merusak bangunan, lahan pertanian, tanaman, bahkan hewan di sekitar gunung api. Yang kedua, gas beracun yang dikeluarkan saat erupsi dapat mengancam makhluk hidup termasuk manusia. Yang ketiga, bahan yang dikeluarkan gunung berapi biasanya menumpuk di puncak dan lereng-lereng gunung.
Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang tidak tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.